Dengar baik-baik, kalau Tuhan punya rencana kepada kamu, 1000 orang jahat tidak pernah bisa mengagalkan rencana Tuhan buat saudara. Tapi yang menarik adalah bukan hanya kejahatan-kejahatan itu tidak bisa mengagalkan rencana Tuhan, tapi bahkan oleh kejahatan-kejahatan itu rencana Tuhan tergenapi. Sekarang saudara, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mengapa? Tarik mundur sedikit saja. Kenapa dia bisa jadi Perdana Menteri? Karena dia berhasil menafsir mimpi aneh dari Firaun. Tapi bagaimana bisa dia menafsir mimpi Firaun? Karena ada info dari salah seorang pegawai Firaun, yaitu juru minum. Di mana juru minum mendapat info atau tahu bahwa Yusuf bisa tafsir mimpi? Karena dia pernah ketemu Yusuf di dalam penjara, yang pada saat itu bersama dengan juru roti, juru minum ada dalam penjara, sama-sama jadi tahanan. Lalu mengapa dia bisa ada dalam penjara? Karena difitnah oleh istri Potifar. Mengapa bisa difitnah oleh istri Potifar? Karena dia kerja di rumah Potifar. Bagaimana dia bisa kerja di rumah Potifar? Karena dijual oleh orang Midian. Bagaimana orang Midian bisa jual dia? Karena dijual oleh saudara-saudaranya. Mengapa bisa dijual oleh saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya benci dan iri kepada dia. Mari kita balik. Karena benci, maka mereka menjual Yusuf ke Midian. Maka Midian menjualnya ke Mesir, lalu menjadi budak di rumah Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu masuk penjara. Di dalam penjara ketemu juru minum, juru roti, yang mimpi mereka ditafsirkan olehnya. Setelah juru minum keluar, dia berhadapan dengan Firaun. Firaun mimpi, lalu dia ingat akan Yusuf. Yusuf dikeluarkan dari penjara, suruh tafsir mimpi Firaun. Begitu tafsir mimpi Firaun, Firaun kaget dengan hikmatnya, dan akhirnya Firaun menetapkan, kamulah yang harus jadi solusi dari problem Mesir. Maka mari kita lihat ujung ke ujung. Seandainya tidak ada kejahatan saudara-saudara Yusuf, bisakah Yusuf jadi Perdana Menteri? Tidak. Seandainya istri Potifar tidak fitnah Yusuf, Yusuf bisa tafsir mimpi Firaun. Siapa budak itu? Tidak. Kalau begitu, kejahatan saudara-saudara Yusuf, kejahatan istri Potifar bukan hanya tidak bisa mengagalkan rencana Tuhan untuk Yusuf, tapi bahkan kejahatan itu menjadi celah, menjadi Tuhan membawa Yusuf kepada rencananya yang indah. Jika demikian, apakah kebencian dan kejahatan saudara-saudara Yusuf serta fitnah istri Potifar dapat dibenarkan? Tidak. Mereka tetap orang jahat, tapi Tuhan memakai kejahatan mereka membawa Yusuf sampai pada rencananya. Dan saudara-saudara, rupanya Yusuf sadar ini. Dia sangat sadar bahwa terlepas dari kejahatan saudara-saudaranya, terlepas dari fitnah istri Potifar, tapi pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Makanya dia ngomong dalam Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di pasal 50 ayat yang kedua, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau begitu, tanpa mengabaikan kejahatan dari saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar, kita dapat berkata bahwa mereka adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk membawa Yusuf sampai pada rencana Tuhan bagi dia. Kalau begitu, di sini kita bisa melihat cara kerja Allah untuk kebaikan anak-anaknya menggunakan kejahatan. Harusnya kita bersyukur pada Tuhan. Dia mengubah kejahatan manusia menjadi kebaikan.